Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita Global Beast Tamer I Can See the Path of Evolution. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 10.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Dan nyatanya saat ini binatang peliharaan milik Wu Zetian, yaitu Blazing Warhorse, tipe binatang buas dengan rank 3 tahap 9, bukan tandingan bagi Linze. Wu Zetian pun kaget dengan hasilnya dan menyebut ini tidak mungkin. Linze pun seketika mengatakan kepada seniornya bahwa dirinya sudah menang. Di samping itu, waktu sudah menunjukkan bahwa waktu telah habis. Qin He pun tertawa puas melihat hal ini dan menyebut bahwa kali ini benar-benar untung besar. Mereka sudah pernah melihat banyak jenius, tapi Linze rasanya seperti melihat para Beastmaster dari 8 jenius federasi saat mereka masih muda. Benar-benar menggugah semangat. Gao Wenbing pun mengatakan bahkan 8 jenius federasi pun di usia seperti Linze mungkin belum tentu memiliki kekuatan mengerikan seperti ini. Gao Wenbing pun meminta Qin He untuk menempatkan Linze di kelasnya. Qin He menyebut bahwa Gao Wenbing tidak bisa asal rebut orang seperti ini. Pembagian kelas untuk 10 besar tiap angkatan harus sesuai aturan. Gao Wenbing pun hanya tertawa mendengarnya. Lalu Wu Zetian hanya bisa tertunduk syok karena kalah dengan anak baru. Guanning pun bersorak karena Linze menang. Guo Xinyi nampak kaget dengan hasilnya dan tidak menyangka bahwa Linze akan sekuat ini. Tan Yong yang melihat hal ini sangat kesal karena masih ada perbedaan kekuatan. Dirinya akan pulang dan mengubah rasa sedih ini menjadi kekuatan. Lalu Xiao Tao pun bertanya apakah Wu Zetian sengaja menahan diri. Seorang siswa baru yang bahkan belum masuk sekolah bisa mengalahkan murid tahun kedua. Dirinya tidak percaya ini. Mendengar hal ini, Linze pun bertanya kepada para senior apakah masih ingin lanjut. Xiao Tao pun terpancing dengan omongan Linze dan menyebutnya sebagai bocah sialan. Xiao Tao pun meminta Linze untuk tidak mengira hanya karena Linze menggunakan trik untuk menang dari Wu Zetian. Linze bisa meremehkan mereka semua. Linze pun dengan santai menanggapi hal ini dan mengatakan bahwa dirinya tidak keberatan jika para senior ingin maju bersama-sama sekaligus. Xiao Tao pun merespon hal ini dan menyebut Linze banyak omong, hingga Wind Slashing Mantis maju menyerang Linze secara langsung. Dengan cepat, Ghost Rock maju ke depan dan menahan serangan Wind Slashing Mantis. Melihat hal ini, Gao Wenbing pun meminta Qin He mencukupkan hal ini dan meminta Xiao Tao untuk menghentikannya. Xiao Tao sama sekali bukan tandingan Linze. Kalau ini terus berlanjut, reputasi murid tahun kedua bisa benar-benar hancur. Ini hanya akan membuat Linze semakin banyak musuh saat dia masuk nanti. Qin He pun juga menyadari hal ini. Qin He segera meminta para siswa untuk menghentikan hal ini. Tes kali ini telah berakhir. Xiao Tao pun nampak tidak terima hal ini dihentikan begitu saja. Qin He menyebut bahwa satu-satunya yang lolos ujian adalah Linze. Para siswa lain juga tampil cukup baik. Dirinya percaya setelah mereka masuk Akademi Jiangning, kekuatan mereka akan meningkat pesat. Xiao Tao pun sangat kesal dan mengatakan kepada Linze setelah Linze masuk sekolah, mereka akan bertanding lagi. Linze dengan nada mengejek menyebut bahwa mereka tidak perlu bertanding lagi. Xiao Tao tetap yang paling hebat.
Mendengar hal ini, Xiao Tao semakin kesal dan menyebut Linze sebagai bocah tengik. Dirinya tidak akan lupa dengan Linze. Setelahnya, Qin He pun mengatakan bahwa ini adalah hadiah baptis yang dirinya janjikan sebelumnya. Dan seketika tubuh Linze mengalami peningkatan. Notifikasi menyebut bahwa physical constitution dari 8,8 menjadi 10,8. Spirit power meningkat hingga 1080 dan physical statistik dari 5 meningkat menjadi 9. Qin He juga mengucapkan selamat kepada Linze karena Linze telah resmi diterima di Akademi Xiangnin. Kembali, notifikasi sistem menyebut karena Linze menyelesaikan ritual baptis, Linze mendapatkan poin pencapaian 500 poin. Dan total poin pencapaian saat ini yang tersisa adalah 1180 poin. Lalu pertumbuhan Ghost Rock meningkat menjadi 33% dan Snow Maiden meningkat menjadi 12%. Kemudian saat Linze dan yang lainnya keluar dari alam rahasia, orang-orang pun seketika berkumpul dan bertanya-tanya siapa sebenarnya Linze. Dia sangat kuat. Mereka pun akhirnya mengetahui orang yang berhasil melewati tingkat kesulitan superior itu. Linze yang melihat kerumunan ini menilai bahwa setiap kali bangun, suasananya selalu terasa familiar. Lalu Guo Xinye pun mendekat dan berbisik kepada Linze bahwa dirinya bisa merasakan Ghost Rock Linze masih punya satu bentuk lagi yang belum terbuka. Linze pun bertanya apakah itu sungguhan. Guo Xinye membenarkan hal itu dan juga termasuk bagaimana cara mengaktifkan spirit teknik milik Linze sendiri. Jika Linze ingin tahu semua itu, maka Linze bisa datang kepadanya setelah ujian selesai. Linze pun mengerti. Lalu Qin He pun meminta semua siswa untuk tenang. Qin He menyebut siswa yang nilainya masuk 10 besar kali ini akan langsung diterima. Dan dirinya akan umumkan ketua angkatan baru untuk ujian kali ini adalah Li Fengyun. Qin He pun meminta semua siswa memberikan ucapan selamat dan tepuk tangannya. Para siswa baru pun merasa heran mengapa jadi Li Fengyun. Mereka menyebut ini tidak benar. Mengapa harus Li Fengyun? Li Fengyun yang menerima hal ini sangat kesal dalam pikiran Li Fengyun. Li Fengyun menyebut bahwa padahal jelas-jelas Linze tampil lebih hebat dari dirinya. Li Fengyun pun merasa ini adalah sebuah penghinaan. Gao Wenbing pun mengatakan bahwa jelas sekali Linze lebih cocok menjadi ketua murid baru. Tapi bukankah ini tidak adil? Qin He menyebut bahwa mereka tidak bisa mempertaruhkan semuanya pada satu orang saja. Lagi pula peraturan sebelum ujian percobaan memang menyatakan bahwa posisi ketua murid baru ditentukan berdasarkan nilai. Gao Wenbing pun mengerti. Lalu Gao Wenbing pun mengatakan bahwa selanjutnya siswa yang mengikuti Resurrection Trial bisa mengikuti dirinya. Siswa lain yang sudah masuk 10 besar boleh pergi dulu, tinggal menunggu upacara masuk sekolah 10 hari lagi. Guaning pun menenangkan teman-temannya bahwa itu tidak apa-apa. Dirinya yakin mereka pasti bisa melewati Resurrection Trial. Berusaha sekuat tenaga saja sudah cukup. Lalu di saat itu Zhao Xiong menghampiri Linze. Zhao Xiong menyebut bahwa dirinya tidak menyangka ternyata itu Linze adalah orang yang sebenarnya. Sepertinya informasi yang dirinya dapat masih kurang akurat. Tapi barusan dirinya melihat Linze melawan senior tahun kedua. Benar-benar keren banget. Jadi dirinya punya ide. Linze pun bertanya apa yang Zhao Xiong inginkan. Zhao Xiong pun bertanya bolehkah jadikan dirinya sebagai adik Linze. Kekaguman dirinya pada Linze seperti aliran sungai yang tiada hentinya. Linze pun meminta maaf dirinya tidak menerima adik laki-laki. Lagi pula Zhao Xiong bahkan belum memenuhi syarat masuk. Mendengar hal ini Zhao Xiong seketika bersemangat dan menyebut bahwa dirinya pasti akan lolos. Dan meminta Linze menunggunya. Di samping itu, Li Fengyun hanya diam melirik ke arah Linze. Kemudian Guaning mengatakan kepada Linze ini luar biasa untuk merayakan keberhasilan mereka melewati ujian dan resmi menjadi murid baru Akademi Jiangning. Bagaimana kalau hari ini mereka tidak pulang dulu? Mereka akan bersenang-senang di kota ini seharian. Linze pun tidak keberatan dengan hal ini. Setelah 4 jam memang agak capek. Harus bersantai sebentar. Dengan ini mereka akan pulang besok. Guaning yang bersemangat pun menyebut bahwa malam ini mereka akan menginap di kota. Linze pun mengerti. Guaning senang mendengarnya. Lalu di saat itu Linze pun mencoba mencari penginapan di kota. Namun Linze kaget melihat harga sewanya.
terakhir kali beli material upgrade untuk Rock Ghost hingga semua uangnya habis. Dan sisa saldonya adalah 300 yuan. Guaning yang melihat Linze pun bertanya ada apa, serta mengajak Linze untuk makan sesuatu lebih dulu. Linze dengan keadaan bingung pada akhirnya hanya mengikuti keinginan Guaning. Kemudian berpindah ke spesial kelas restoran yang memperbolehkan makan bersama dengan binatang peliharaan. Linze pun syok melihat tempat ini. Mengapa bisa ada tempat seperti ini? Guaning menyebut bahwa restoran ini sudah sejak lama ada. Dirinya sangat menantikan bisa datang ke restoran ini. Guaning pun mengajak Linze untuk memanggil binatang peliharaan mereka. Mereka sudah bertarung begitu lama untuknya. Sudah sepantasnya mereka makan yang enak. Linze pun mengerti dengan perasaan tidak enaknya. Lalu Guaning pun mengatakan bahwa terakhir kali dirinya lihat Snow Maiden masih gadis kecil. Ternyata bisa berevolusi secepat ini serta sangat cantik. Guaning pun bertanya bagaimana Linze melakukannya. Linze menyebut bahwa itu mungkin tingkat kecocokan dirinya dan binatang peliharaannya cukup tinggi. Dalam pikiran Linze, soal sistem ini kalau diceritakan akan panjang. Linze merasa bahwa kalau ada kesempatan lain dirinya akan menjelaskannya kepada Guaning. Sekarang yang paling penting adalah bagaimana caranya dirinya bisa membayar makanan ini. Guaning pun menanggapi omongan Linze dan menyebut Linze sangat keren serta meminta Linze untuk mengajarinya malam ini. Sekarang mereka akan pesan makanan lebih dulu. Saat Linze melihat menunya, Linze pun syok dengan angka nolnya yang sangat banyak. Lalu kini seorang pelayan datang menghampiri mereka dan bertanya mereka mau pesan apa. Dengan cepat Guaning menunjuk banyak makanan untuk dipesan. 5 menit kemudian semua makanan pun kini telah tersaji di meja mereka. Dan kini perhatian binatang peliharaan Linze teralihkan ke makanan tersebut. Hingga pada akhirnya Ghost Rock dan Snow Maiden terlihat puas. Sedangkan Linze pun nampak pucat dan bertanya-tanya apa yang harus dirinya lakukan. Masa dirinya harus kabur tanpa membayar. Lalu pelayan menyebut bahwa total makan mereka kali ini adalah 37.000 yuan. Pelayan pun bertanya apakah Linze ingin membayarnya. Namun di saat itu Guaning seketika mengatakan kepada Linze bahwa biarkan dirinya yang membayar. Dirinya sudah nabung cukup banyak uang pribadi. Linze pun nampak sangat bersyukur akan hal ini. Setelahnya Guaning menyebut bahwa malam di kota besar memang indah. Guaning pun nampak tidak sabar belajar bersama Linze di kota. Cuma membayangkannya saja sudah bikin dirinya bersemangat. Sedangkan dalam pikiran Linze merasa harus cepat-cepat cari uang. Sekarang sepertinya sudah agak terlambat untuk mengambil misi. Lalu saat mereka terus berjalan, sebuah tempat menarik perhatian Linze. Dan ternyata itu adalah sebuah arena. Orang-orang yang ada di sana menyebut bahwa monster 4 Armored tak terkalahkan. Dan 4 Armored Monster berada di rank 3 tahap 2. Lalu pembawa acara pun bertanya kepada para penonton apakah masih ada penantang lainnya. Selama bisa mengalahkan 4 Armored ini, mereka bisa mendapatkan semua uang di prize pool. Mereka hanya perlu membayar biaya 300 yuan untuk mendapatkan hak penantang. Pemenang bisa mendapatkan hadiah sebesar 50.000 yuan dalam prize pool. Melihat hal ini, Linze pun menilai akhirnya dirinya menemukan cara untuk mendapatkan uang. Linze seketika mensummon Rock Ghost untuk keluar. Pembawa acara menyebut bahwa aturan mereka melarang penggunaan semua spirit teknik dan magic, hanya pertarungan fisik murni. Berikan penonton sensasi pukulan yang sesungguhnya. Tentunya sebelum naik ke atas ring mereka harus menandatangani surat perjanjian hidup atau mati. Jika dalam pertandingan binatang peliharaan secara tidak sengaja membunuh milik lawan atau sebaliknya, maka semua konsekuensi tidak akan ditangguh oleh siapapun. Lalu Linze pun bertanya kepada Rock Ghost apakah Rock Ghost punya kepercayaan diri untuk hal ini. Rock Ghost pun nampak bersemangat tentang hal ini. Linze juga bertanya kepada Guaning apakah mau menonton pertandingannya. Melihat reaksi Linze, Guaning bertanya apakah Linze berniat ikut bertanding. Linze menyebut karena mereka ingin memberikan uangnya, maka dirinya akan menerimanya tanpa malu-malu. Selain itu, Linze menilai bahwa sistem mendeteksi bahwa 4 Armored itu berada di rank 3 tahap 1, sedangkan Rock Ghost berada di rank 2 tahap 9. Untuk berjaga-jaga, lebih baik naikkan level Rock Ghost lebih dulu. Dan seketika Rock Ghost mengalami peningkatan dengan rank 3 tahap 3. Dan ini menghabiskan 780 poin pencapaian.
Lindsay menilai, semakin tinggi levelnya semakin banyak poin pencapaian yang dibutuhkan untuk upgrade. Guaning yang melihat hal ini pun kaget. Rock Ghost tiba-tiba naik level. Guaning bertanya-tanya bagaimana bisa seperti itu. Lindsay menyebut bahwa itu karena dia makan sesuatu yang enak. Guaning pun seketika mendukung Lindsay untuk maju. Guaning yakin Lindsay bisa mengalahkannya. Lalu pembawa acara pun menyebut bahwa seorang penantang baru telah muncul dan meminta penonton untuk memberikan sambutan atas keberaniannya. Namun orang-orang menyebut Lindsay sebagai orang lemah yang kelihatannya ringkih serta monster batu berambut merah yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Mereka pun bertanya-tanya apakah yang sebenarnya pemuda ini pikirkan sampai mau ikut pertarungan maut ini. Orang-orang pun mulai mengetawakan Lindsay dan menyebut Lindsay sebagai bocah bau yang mabuk. Dan mereka juga menyebut Rock Ghost sebagai si rambut merah yang payah. Dan ini membuat Rock Ghost kesal mendengarnya. Lalu Four Arm Monster yang menatap ke Ghost Rock pun tertawa kecil nampak meremehkan Ghost Rock. Lalu pria besar yang bernama Xionggu memanggil Lindsay dengan sebutan bocah dan mengatakan, jika Four Arm Monster dirinya secara tidak sengaja membunuh makhluk kecil ini sedikit, maka dirinya harap Lindsay tidak menangis. Lindsay pun menanggapi ini dengan senyumnya dan meminta Xionggu untuk menggunakan kekuatan penuhnya. Xionggu pun nampak kesal mendengar nada bicara Lindsay dan menyebut Lindsay sebagai bocah yang tidak tahu batasannya sendiri. Lalu pembawa acara pun meminta Lindsay dan Xionggu untuk menandatangani surat perjanjian ini dengan cap jempolnya. Dan setelahnya pembawa acara seketika memulai pertandingan ini. Xionggu segera meminta Four Arm Monster untuk menunjukkan kemampuannya. Dengan cepat Four Arm Monster maju dan hendak mencengkram Rock Ghost, namun Rock Ghost segera menghindarinya. Lindsay menilai bahwa dalam hal kecepatan Rock Ghost seharusnya masih memiliki keunggulan. Di saat Rock Ghost hendak memberikan serangan dari titik butanya, kaki Rock Ghost seketika ditangkap oleh Four Arm Monster. Kembali Rock Ghost berniat menggunakan pukulannya, namun lagi-lagi Four Arm Monster menangkap tangan Rock Ghost hingga tidak bisa bergerak. Dengan cepat Four Arm Monster memberikan pukulan kuatnya. Pukulan ini pun membuat dampak yang cukup besar kepada Rock Ghost hingga meninggalkan bekas. Pembawa acara yang melihat hal ini menyebut bahwa ini adalah kekuatan yang luar biasa. Xionggu mengatakan bahwa Four Arm Monsternya mungkin tidak mengetahui skill apapun. Tapi dalam konteks kekuatan murni, dia dapat mengalahkan banyak binatang peliharaan tingkat yang lebih tinggi. Lindsay menilai bahwa ini seperti yang diharapkan. Aturannya juga mendukung Four Arm Monster. Tidak heran mereka begitu percaya diri. Kembali Four Arm mengepalkan kedua tangannya dan melepaskan serangannya. Namun Rock Ghost dengan cepat merespon hal ini dan menghindarinya. Namun nyatanya, Four Arm Monster lebih dulu mengantisipasi hal ini dengan menggunakan lengan lainnya untuk menangkap kaki Rock Ghost. Hingga pukulan ini kembali mengenai telak tubuh Rock Ghost. Xionggu pun bertanya apakah hanya itu yang Lindsay punya. Orang-orang pun tertawa melihat hal ini dan menyebut bahwa pukulan itu sangat keren. Guaning yang melihat hal ini pun mulai khawatir dengan Lindsay. Lalu Lindsay sendiri menilai, jika skill diizinkan Rock Ghost dengan bentuk hantunya dapat dengan mudah mempermainkan monster raksasa ini. Tapi sayangnya skill tidak diizinkan. Dalam prakontes kekuatan itu memang bukan pertandingan sebenarnya. Selain itu, lawan memiliki 4 lengan yang merupakan senjata sempurna untuk pertarungan tangan kosong. Namun di saat itu Lindsay ingat dengan kata-kata dari Guo Xinyi. Lindsay ingat bahwa Rock Ghost terakhir kali membuka bentuk barunya dalam kondisi kritis. Jika yang dikatakan Guo Xinyi benar, maka itu layak dipertaruhkan. Buka bentuk baru atau terbunuh oleh Four Arm Monster. Lindsay bertanya kepada Rock Ghost apakah Rock Ghost sudah menggunakan kekuatan penuhnya. Apakah dirinya harus bergantung kepada Snow Maiden untuk menentukan pemenang setiap saat? Di saat Four Arm Monster berniat mengakhiri Rock Ghost, tiba-tiba Rock Ghost bangkit dan memberikan pukulannya. Dan tiba-tiba batu-batu yang ada di tubuh Rock Ghost mulai lepas dan kini memasuki bentuk baru dengan nama Ghost General. Dalam 60 detik, Ghost General meningkatkan kecepatan sebesar 300% dan pertahanan berkurang 100%. Lindsay pun nampak takjub melihat hal ini. Lagi-lagi ada kejutan.
Jadi armor batu yang menempel di tubuhnya dapat dilepas sesuai dengan situasi pertempuran. Kembali Forearm Monster melepaskan pukulannya dengan cepat. Ghost General menghindari hal ini. Namun Xionggu tertawa dan menyebut Linze tidak pernah belajar. Namun di saat Forearm Monster ingin menangkap Ghost General dengan tangannya, Ghost General tiba-tiba menghilang. Dan ini mengagetkan Xionggu dan bertanya-tanya apa yang terjadi. Dan tiba-tiba sebuah pukulan dengan sangat cepat mendarat di tubuh Forearm Monster. Dan pukulan berkecepatan tinggi ini terus dilepaskan oleh Ghost General, hingga Forearm Monster hanya bisa melindungi dirinya dengan lengannya. Lin Jae yang melihat hal ini meminta Ghost General untuk berhenti bermain-main dan selesaikan ini. Karena Lin Jae mendapatkan notifikasi yang memberitahu bahwa bentuk Ghost General hanya tersisa 10 detik lagi. Hingga Ghost General memberikan pukulan super kerasnya kepada Forearm Monster hingga KO. Bersama dengan keberhasilan ini, Rock Ghost kembali ke bentuk asalnya dan notifikasi menyebut bahwa Rock Ghost telah meningkat menjadi rank 3 tahap 4 dan mempelajari sebuah skill baru yaitu Lightning Dash dalam bentuk Ghost General. Si Yonggu pun tidak percaya ini dan menyebutnya mustahil. Orang-orang juga bertanya apa yang terjadi. Forearm Monster sebenarnya mengerikan, tapi mengapa bisa kalah? Pembawa acara yang memeriksa kondisi Forearm Monster pun mengumumkan bahwa pemenangnya adalah The Forearm Monster. Dan hasil ini membuat Linze bingung serta kaget. Dan untuk episode selanjutnya tunggu 2 minggu lagi untuk 2 chapter. Sekian dan terima kasih.